pakai matematika trading. Gimana caranya ya? Halo teman-teman, welcome back to my channel, dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang pengaplikasian bilangan Fibonacci pada trading. Dan aku kasih dulu kalau ini bukan kelas trading, dan aku cuma ngebahas ini karena emang ada hubungan dengan matematika, pengaplikasian matematika, dan emang karena aku ada pernah belajar sebelumnya. Jadi ada dari base dari apa yang pernah aku pelajarin. Apa itu Fibonacci? Secara singkat, bilangan Fibonacci adalah sebuah barisan yang dimulai dari 0 dan 1 dan berlaku aturan berikut ini. Angka sekarang adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi kalau kita punya Fn sama dengan Fn min 1 ditambah Fn minus 2. Jadi kalau singkatnya kita punya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Kalau misalkan penjelasan tentang Fibonacci secara lengkap aku taruh di video ini, silahkan diklik di sini harusnya. Yang menariknya, rasio dari dua bilangan yang bersebelahan akan mendekati nilai 0,618. Contohnya, kita punya angka 144 dan 233. 144 dibagi 233 yaitu 0,618 sekian. Panjang. Selanjutnya, rasio dari dua bilangan yang berjarak 2 akan mendekati nilai 0,382. Contohnya misalnya aku punya 144 dibagi sama 377. Maka aku bakal punya sekitar 0,382 bla 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 bla. Kalau misalkan rasio dari dua bilangan yang berjarak 3 akan mendekati angka 0,236. Contohnya aku punya angka 24 dibagi dengan 144, maka hasilnya adalah 0,236 bla bla bla. Sehingga di sini kita punya tiga level penting, tiga angka penting di Fibonacci, yaitu 23,6, 38,2, dan 61,8. Kegunaannya buat apa? Seperti di kata-kata golden ratio atau rasio emas, angka-angka ini berpengaruh untuk menentukan support dan resistance atau menentukan entry, take profit, dan stop loss. Kita langsung saja ke sini yuk. Nah. Oke, sekarang kita masuk ke layar. Sebelum aku masuk ke penjelasan tentang penggunaan Fibonacci-nya, aku bakal jelasin tentang terms dasar. Contohnya ada support sama resistance. Apa itu support? Apa itu resistance? Support itu adalah daerah yang berpotensi menahan dari penurunan harga. Contoh di sini nih, dia pengen turun harga, tapi dia nggak berhasil turun. Udah dilewati selama 3 kali. Dia gagal turun, maka disebut sebagai support. Dan apa itu resistance? Resistance adalah area atau level yang berpotensi menahan kenaikan harga. Contoh misalkan di sini. Di sini, harga berhasil turun, tapi dia nggak berhasil naik lagi nih. Turun, terus dia pas mau naik, dia berhasil naik, tapi turun lagi. Dia selalu ditahan harga di daerah-daerah sini. Maka disebut resistance. Nah, itu dasar dulu. Next, aku bakal masuk langsung ke Fibonacci. Karena kita ini uptrend, kita bakal dari paling bawah, tarik garis ke swing high, ke paling atas. Sekarang aku punya data di 16 sekitar berapa nih? 18 September di jam 4. Nah, di sini kita lihat ada angka-angka yang merepresentasikan angka-angka Fibonacci. Ada angka 0, 23,6, 38,2, 50, 61,8, sama 100. Tapi kenapa 50? Trader merasa bahwa sering banget angka resistance itu di 50. Jadi makanya dimasukin 50, di 50%. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya nih di sini. Di sini pas banget di angka-angka yang Fibonacci bakal terbentuk resistance ataupun support. Itu kegunaannya, salah satu kegunaannya. Contoh nih di sini. Di sini kebentuk bener nih. Di 61,8 ini kebentuk resistance tapi sebelumnya udah ada resistance nih. Di 50% dia kebentuk support. Dan 38,2 dia kebentuk resistance di sini, kebentuk support. Terus di sini di 23,6 juga kebentuk resistance. Kalau kita lanjutin nih, misalkan nih, apakah dia tetap respect sama support dan resistance? Coba cek, kita lanjutin grafiknya. Next, lanjut, tetap ketahan harga, nggak bisa naik. Kalau emang break, berarti itu kesempatan untuk ambil. Itu aku nggak bakal jelasin di sini. Next, lihatnya, tetap bakal ketahan di support di 23,6%.
Berarti secara langsung kalau misalkan nanti suatu saat ketika dia di 20 tembus 23,6% itu adalah satu saat kita untuk menjual. Dan itu saat kita mengambil masuk trade-nya. Wah, masih ketahan. Jadi kita nggak bakal ngambil trade sama sekali, tahan. Nah, ketika di sini harga mulai turun, melewati support, maka ini adalah kesempatan kita untuk mengambil trade. Nah, seperti aku bilang tadi, kegunaan kedua adalah untuk menentukan TP dan SL. Kita misalkan open position di sini, entry, masuk, TP-nya bisa 1, di sini ikutin TP1, TP2, TP3, atau kalau niat banget, yakin banget nungguin sampai TP4 di sini. Tapi itu balik lagi ke risk management. Dan itu nggak disarankan untuk nahan lama-lama. Tergantung apakah kamu tipe yang scalping atau swing trader. Nah, silahkan tuh terms-terms yang itu dicari di internet kalau penasaran. Lihat deh, dia bakal tetap ketahan di 38,2. Jadi kalau misalnya kamu open di 23,6 nih, pas di sini, kamu bakal dapat sekitar berapa pips di sini, ya lumayan lah, nggak tahu segini daerah nih. Gitu deh kurang lebih. Itu untuk menentukan support dan resistance. Ingat, dia tetap bakal ketahan di angka-angka yang Fibonacci. Dia kalau setelah kalinya dia nge-break, itulah saat kita untuk ngambil. Nah, contoh di sini kita nge-break. Ketika nge-break, dia berarti akan ada potensi untuk turun, dan angka harga bakal turun. Walaupun di sini dia fake out, bakal naik lagi. Tapi dia tetap respect sama tetap respect sama support dan resistance. Nah, sebenarnya ada juga yang bilang kalau misalkan di 38,2 sampai 61,8 itu merupakan daerah yang bagus untuk entry. Tapi ya aku nggak pernah pakai secara bagus untuk entry. Jadi ya, yang itu aku tahu. Itulah kegunaan Fibonacci lah intinya di trading. Yang pertama nentuin support resistance. Yang kedua bisa tahu kapan kalau kita open position, kapan kita taruh TP, kapan SL-nya atau take profit-nya kapan kita stop loss-nya. Oh ya, stop loss. Karena tadi kita open position di 23,6, kita bisa taruh stop loss-nya di daerah. Kalau ngikutin Fibonacci boleh di sini, tapi ini sangat-sangat tinggi banget. Jadi kalau mau boleh di sini nih, di daerah resistance yang kedua. Ini resistance. Itu memperkecil peluang ruginya banyak. Kurang lebih itu yang bisa aku jelasin, dan kurang lebih itu kegunaan dari Fibonacci di trading. Kalau misalkan dia downtrend, misalkan ya aku next dulu, lanjutin. Next. Contoh kamu lihat sini adalah dia balik nih, harga bakal downtrend. Kita bisa contoh lagi mana ya? Aku balikin dan mundur deh. Contoh sini downtrend nih. Sama konsepnya, tapi kita dari swing high paling atas, kita tarik ke swing paling bawah, swing ke low. Dia bakal respect ke support resistance. Kalau kau lihat nih, dia bakal tetap ke respect di support dan resistance. Ya, angka-angka yang sama sesuai dengan Fibonacci. Oke, kurang lebih itu doang yang bisa aku jelasin kegunaan Fibonacci di trading. Oke, balik lagi ke depan. Kurang lebih itu aja kegunaannya yang aku bisa jelasin sekarang, karena kalau misalnya aku jelasin kayak dari awal, apa itu support, apa itu resistance, apa itu trendline, dan temennya itu bakal makan waktu yang panjang banget. Dan aku ingetin lagi kalau ini tuh bukan kelas trading, jadi aku hanya akan membahas secara matematisnya aja. Dan kebetulan tadi, ya misalnya buat belajar dikit-dikit. Oke, in that's all for today, and don't forget to click like, subscribe, dan coba komen di bawah. Kira-kira kamu tahu nggak sih kegunaan lain dari Fibonacci itu ada apa aja? Atau golden ratio deh. Oke? Bye-bye, see you next video. Don't forget to like. Bye-bye. 2